kita doakan juga Purgatory ini bisa menjadi milik kita. Survivors yang ada di rumah, yuk kirimkan doa yang setulus-tulusnya, kirimkan dukungan vibes positif apapun, segala macam bentuk dukungan untuk tim nasional Indonesia. Yuk langsung kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur juga ya untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang. Dan tentunya 2 round yang tersisa, kencangkan sabuk pengaman kalian para survivors, dan kita berikan dukungan dan juga doa yang terbaik untuk tim Indonesia. Gua agak gemeteran. Kenapa, Pak? Indonesia 2 ngerubah drop zone mereka, dan mereka mencari Malaysia. Dari kalah hari yang barusan. Gak pernah mereka turun di area bawah, mereka di atas terus. Dan kali ini Vietnam 2 justru yang malah bertempur terlebih dahulu. Darek berputar-putar di dalam time turnernya, masih belum mendapatkan apa-apa. Jajang mendapatkan killnya di arah lain. Rafli di sana berhasil mendapatkan killnya. 1 takedown diberikan, tapi kita masih ada di dalam sebuah vision dari Vietnam dan juga Thailand. Rafli berhasil mendapatkan kill, tapi Superman di sana harus tertumbangkan. Hati-hati Supermanku, karena kau adalah Superman untuk tim Indonesia. Hati-hati, dijaga lagi, please. Karena ini menjadi posisi 1 tukar 1 harusnya untuk Indonesia dan juga Malaysia. Di sana juga ada Thailand di bagian samping dari crossroad yang menyentuh ke area fields-nya. Waduh. Yang jadi bahaya. Oke, sementara itu di lain sisi tim Filipina berhasil mendapatkan 1 orang dari tim Malaysia yang kita masih belum tahu terjadi peperangannya di daerah mana. Dan kali ini seorang Clear yang benar-benar menjadi penyelamat untuk timnya sudah men-spot 1 orang dari tim Thailand yang terlihat di depannya. Ya, dengan ada UAV juga untuk vision dari tim Vietnam sedikit lebih terbantu, langsung dihancurkan global yang miliki dan ter-takedown di hadapan seorang Clear dengan kondisi dari tim Thailand 2 sangat-sangat terjepit dari segala arah. Ya, dan di lain sisi kita bisa melihat tim Filipina yang baru saja ID2 Rafli tim Thailand yang coba melakukan flanking seharusnya berhasil dipatahkan 1 orang oleh seorang Rafli. Oke. Map awareness yang sangat luar biasa ini agak bener gue bilang agak deg-degan karena tiba-tiba dia ngerubah drop zone mereka gitu. Harusnya mereka ada di arah sentral untuk dari Purgatory itu sendiri, tapi mereka ngerubah ke area crossroad yang sebetulnya memang kosong. Iya kosong. Gue takut ketukar ingetan gue sama ini. Ketemu memang dengan Malaysia harusnya. Iya. Dan kali ini teman-teman dari Filipina yang harus terpick up 1 orang sudah berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Tapi ada duel antara Filipina 2 dan juga Malaysia, di mana seorang Shia berhasil menumbangkan lawannya. Kondisi menjadi 2 lawan 2 untuk Filipina dan juga Malaysia. Ini banyak sekali momen clutch di final day kedua. Bahkan siapapun yang diras oleh 2 orang, tapi memang posisinya yang datangnya 1-1 berhasil diatasi oleh 1 player saja. Banyak sekali momentum seperti ini terjadi. Akankah Filipina 2 justru tumbang di tangan Malaysia? Kita bakal lihat, sudah mulai terpancing juga pada akhirnya. Debate ya, benar-benar. Bagus banget dari seorang Wuri yang tadi coba untuk memberikan badannya, tapi temennya dari 1 orang Ganza udah sadar bahwa memang ada 1 orang di depan sana. Sampai akhirnya mereka benar-benar bisa mendapatkan baitingnya. Dan justru yang melakukan penyelesaian dari fight yang terjadi adalah seorang Manurung. Iya. Ini 2 round terakhir ya. Iya, Gue malah kaget sama notifnya barusan. Kenapa? Gua kira Indonesianya yang ini. Yang ditumbangkan, yang tereliminasi gitu. Iya. Aduh. Ini yang masih gregetan juga kan tim Indonesia 2. Gitu ya kan, ngerubah drop zone, mereka cari poin eliminasi juga, beberapa membernya udah keculik. Tapi ya sejauh ini masih cukup bisa mengamankan dirinya. Pratama ngedrop juga di area yang cukup jauh dari teman-temannya setelah dia berhasil untuk dihidupkan kembali. At least kita melihat dari kedua tim nasional Indonesia ini dalam posisi yang berjauhan, tidak berdekatan di awal-awal yang memaksa mereka harus melakukan fight satu sama lain. Betul, masih cukup berjauhan dan masih cukup aman gue rasa, ditambah seorang Manurung tadi dapat 1 poin eliminasi. Ada yang ketabrak nampaknya nih. Langsung dihajar, ditabrak, dan langsung di-clear tentunya. Tanpa banyak berbicara lagi, clear. Siapapun yang ada di depannya bakal dihantam begitu saja. Tapi di belakang sana ada tim Thailand 2 yang tidak ingin melakukan fight di early seperti ini. Sementara Vietnam 2 terlihat kali ini permainannya meningkat begitu agresif. Yes, dari tim Vietnam 2 kali ini mereka coba untuk mendapatkan poin tambahan lagi. Mereka coba menggunakan vehicle untuk mencari lawan-lawannya, tapi dari segi resource mereka belum cukup kuat untuk masuk ke fase late game menurut gue nih.
Iya, masih harus memiliki waktu lagi mengumpulkan resource tambahan karena ngomongin soal war di mid game atau late game yang lebih crowded lagi. Biasanya yang paling dipertaruhkan adalah resource Glue dan juga Chrono. Betul. Yang dimiliki dalam satu tim itu ada berapa? Ya. Cooldownnya masih lama atau enggak, itu yang biasanya harus diperhitungkan. Yes, dan kali ini seorang Pratama coba menahan pergerakan dari dua orang sekaligus, tapi sudah mulai ditembakkan oleh seorang Peter dan juga satu orang kawannya, dan ternyata Pratama berhasil ditumbangkan lagi dan lagi, dan menyisakan 3 orang aja dari tim Indonesia 2 harusnya. Ya, nggak apa-apa. Yuk, kalau masih bisa untuk diselamatkan lagi. Permainan lebih pasif ya, kita lebih pasif lagi, menjaga lagi asa dan juga kesempatan pintu yang masih terbuka lebar untuk tim nasional Indonesia 2. Yap, masih ada 3 orang dengan bekal 3 poin eliminasi, tapi hati-hati di sana juga masih ada tim Thailand 2 rupanya yang bersembunyi di sebuah watchtower. Lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi. Tolong please Rafli, hati-hati Rafli, jangan sadar. tertarik. Rupanya Rafli sudah sadar melihat di sana ada tali sepatu dari seorang player tim Thailand 2. Rafli menunggu follow up dari teman-temannya supaya nggak Rafli, terima kasih banyak, kesabaranmu membuat hati saya begitu lega meskipun hanya 1 orang saja. Wah, tadi sebenarnya kalau dia cuman kalau tipikal gue player yang malas ngecek corner ibaratnya, Pak. Iya. Malas ngelihat ada orang apa kagak nih. Udah naik aja, kalau ada musuh urusan nanti gitu. Iya. Tapi untungnya Rafli tadi setidaknya dia kayaknya ngedenger ketika lawannya itu mengganti senjata, Pak. Pas ganti cekrek dia kedengeran sadar ya. tuh. Ya kan, Kedengeran. dari nggak pegang apa-apa, terus dia ganti ke MP4 kalau gua nggak salah, MP40 ya kalau gua nggak salah tadi, sampai akhirnya berhasil deh. Iya, ketahuan bener ketahuan. Untung aja. Duh, kalau misalkan tiba-tiba selonong, gue jadi inget tadi soalnya yang kayak gitu. Ada tim Malaysia, dia mau gerak ke Cape Town, dia lari doang. Iya. Nggak sadar di balik batu tuh ada player siapa tadi, Filipina atau Thailand gitu. Filipina kalau nggak salah. Selonong boy aja. Iya, selonong boy kayak gitu. Makanya gue takut itu terjadi. Yang di balik batu aja bisa diem tiba-tiba gitu ya kan, apalagi yang di Watchtower punya grounding yang lebih tinggi. Tapi oke, ini Indonesia. Udahlah. Aduh, ini Indonesia 1 sih udah punya 9 glue wall, 9 medkit juga. Harusnya udah luar biasa mantep ya. Untuk teman-teman Indonesia 1, tinggal gimana eksekusi mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dan securing kompon yang berada di tengah zona harusnya. Iya. Vehicle juga ada, mereka juga nggak perlu lari terlalu jauh, nggak bakal capek-capek banget. Tinggal mungkin mereka bakal nyari satu info zone yang mungkin bisa memberikan informasi zona selanjutnya lebih akurat lagi. Tapi kali ini rupanya ada tim Vietnam 2 benar-benar nggak mau ngendorin serangan mereka. 2 orang sudah mendarat di area pertahanan tim Filipina. Kali ini sudah melakukan serangan, tapi pilihannya harus tertumbangkan di tangan salah satu member tim dari Filipina. Sementara 3 orangnya masih cukup jauh. Aduh, ada terjadi sedikit tabrakan atau benturan, tapi nggak apa-apa. Seorang Leo berhasil menjalan. Oh my god, 2 orang dari tim Indonesia berhasil dibegal di pertengahan jalan. Kali ini nampaknya 3 orang bahkan. Wajar juga menyusul, menyisakan 1 orang aja dari tim Indonesia kali ini. Oh my god, menyisakan siapa itu yang tersisa, Bigan? Manurung kah? Ini masalahnya ada UAV yang barusan 1 detik atau 2 detik terakhir nge-track perjalanan sisa dari Ibnu. Ya, masih ada Ibnu tersisa sendirian. Untungnya nggak nyampe 5 detik gitu kedeteksi sama UAV. Untungnya nggak nyampe belakang juga. Jadi Ibnu masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Nggak apa-apa, even kalau misalkan dia harus tumbang pun, yang jadi PR mah ini Indonesia 2 harus benar-benar bisa menjaga jarak mereka terhadap tim dari Thailand yang sudah mendapatkan 7 poin eliminasi sejauh ini. Karena ada juga beberapa member dari tim Filipina yang berhasil mereka tumbangkan. Begitu nyayur sekali permainan dari Chosky dan kawan-kawan. Meskipun Theo hanya berhasil tumbangkan, tapi follow up-nya begitu cepat. Filipina 1 tumbang di tangan Thailand 1. Filipina kali ini berhasil ditumbangkan lagi. Artinya Thailand sendiri sudah berhasil menjadi kill leader dengan 9 poin eliminasinya, semakin memangkas ketertinggalan mereka dengan tim Indonesia 1 dan juga 2. Waduh, ini bahaya nih. Sabar lagi, tenang lagi, relax lagi. Bukan cuma player, kita juga berdua
relax. Penonton juga yang ada di rumah relax lagi, santai, jangan begitu terbawa dengan atmosfer yang hanya membuat emosi sesaat, santai emosional aja. sesaat, santai saja. Kita masih bisa reset lagi. Tapi kali ini kita melihat dari tim Indonesia 2 sudah melihat adanya pergerakan dari Clear yang melakukan reviving. Sudah mulai tertembak. Clearnya kali ini menyalakan satu time turnernya, berada di luar zona. Ini satu poin. Oke, Rama, ketenangan yang sangat luar biasa. Satu orang ada terbang harusnya di arah atas, tapi masih belum disadari. Rupanya Pratama pun sudah melepaskan tembakan terhadap vehicle yang digunakan oleh salah satu member dari tim Vietnam 2. Ada yang baru turun ke Pratama, mantap jiwa sekali. Langsung saja hati-hati palanya nongol Pratama. Oke, Pratama berhasil mendapatkan satu orang tambahan, yang artinya Vietnam sendiri sudah sedikit kesulitan dengan 3 orang yang tersisa. Tapi Pratama bakal coba untuk menahan pergerakan dari lawannya. Kali ini charge booster oleh seorang Darek berhasil menumbangkan lawannya, yaitu seorang Pratama yang akhirnya harus sedikit menjadi kesulitan untuk tim Indonesia 2 masuk ke dalam zona selanjutnya. Masih bisa untuk di revive kembali. Cuma barusan gue nggak tahu apa yang terjadi sama Rama dia udah ke revive, tapi dia ke knockout play zone di luar zona. Mungkin emang zonanya juga udah kerasa sakit, sakitnya gitu ya kan. Jadi nggak kuat lagi buat nahan damage dari zona itu sendiri. Sementara Ibnu sudah terancam di sana, tertembak Ibnu. Masih ada satu pertahanan yang bisa digunakan. Skylernya meleset menuju ke area perlangitan dari Purgatory. Ibnu masih tetap mencoba untuk bertahan sebisa mungkin, sekuat tenaga, meskipun ada yang langsung masuk. Tapi Ibnu, terima kasih banyak, kau sudah berhasil menyelamatkan beberapa orang dari tim nasional kita. Dibawa lebih mundur, dibawa lebih jauh lagi, biar mereka bisa benar-benar aman dan coba setidaknya masuk ke posisi 5 besar. Dan kali ini Vietnam 1 dengan 8 poin eliminasi. Milan dan kawan-kawan bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, yang dimana sudah ada lagi dan lagi tim Thailand yang menjadi kill leader seharusnya. Yap, tim Thailand yang bakal mengganggu jalannya rotasi dari tim Vietnam 1. Tapi sepertinya ini gak bakal dihindarin harusnya sama tim Vietnam 1. Bentar saja 2 orang sudah mulai turun dan fokus dari 4 orang tim Thailand kali ini masuk terhadap sebuah vehicle yang berhenti. Bedet menghindari sebuah ledakan granat dengan satu glual yang berhasil dia pasang. Mekanikal yang sangat luar biasa. Terlihat satu orang langsung pasang glual kembali. Flash freeze sudah dikeluarkan, bergerak sedikit masuk ke arah dalam, tapi masih coba ditahan terlebih dahulu karena informasi 4 orang yang masih belum pasti bergerak ke arah sebelah mana. Tewa berhasil ditumbangkan dengan satu buah lemparan granat. Cluenya pun sudah dinyalakan, memberikan sinyal pergerakan dari lawan-lawannya. 3 lawan 4, bahkan kali ini pun harus ter-take down. Temen juga kali ini masih bisa masuk ke arah dalam. Masih ada member dari Thailand yang bakal coba dicari kali ini, coba di break lagi. Suparman. Malah ada juga kali ini tim yang lain Thailand tumbang. Let's go. Hatur nuhun Vietnam, hatur nuhun. Luar biasa. Dan kali ini teman-teman dari seorang Sain dan kawan-kawan justru menjadi orang ketiga untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Kali ini Indonesia 2 menyisakan 1 orang aja, yaitu Pratama. Coba untuk bertahan, Sahin maju ke depan, melihat ada yang Filipin, bakal coba untuk komit. Charge booster dipegang, Sahin bakal coba untuk mundur terlebih dahulu sambil kekir menggunakan AWM-nya. Pakai top. Let's go. Ketenangan yang sangat luar biasa dari seorang Zain dengan tidak memiliki glual satupun. Tapi dia menyiapkan satu aim-nya ke arah yang kemungkinan musuhnya bakal ngedecoy ke arah tersebut. Predik. Dan untuk pertama kali saya mendukung tim Vietnam tadi. Makanya gue bilang ngatur nuhun tadi. Hatur thank you ya. Hatur thank you buat Vietnam, sehingga masih ada lagi nafas yang meskipun tidak begitu panjang untuk tim nasional Indonesia, tapi at least mereka masih bisa bertahan dan menambah lagi pundi-pundi poin eliminasinya. Bahkan tadi kalau lu lihat dari Sahin dan kawan-kawan, mereka berhasil sukses menjadi third party ya. Mereka dapat poin eliminasi lagi gitu. Dan Indonesia 2 yang tersisa 1 orang Pratama kali ini masih bertahan dan masuk ke posisi top 4. Yap, masih masuk ke posisi top 4. Kalaupun misalkan dia harus tumbang di posisi keempat, tidak apa-apa, masih ada full NT di kolom komentar yang membuat semangat dari tim nasional kita tidak kendor sedikit pun atas dukungan kalian semua. Dan kali ini Thailand Vietnam masih belum selesai. Indonesia 2 tumbang di posisi keempat, tidak apa-apa, perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi kali ini ada Temen yang harus sudah terkena knockdown. Kita berharap ini Vietnam dan juga Thailand war fokus sudah aja 2 lawan 4. Udah biar kalian tim fight nasional aja. Indonesia bisa melakukan steal kill
terus masuk dengan cara yang ya mungkin tidak diketahui, tapi meskipun keadaannya sulit, tapi ya kita bakal lihat di late gamenya bakal seperti apa, karena satu orang dari tim Thailand melakukan flanking begitu jauh. Dari seorang Ken, Ya. dia coba menahan pergerakan dari sisi sebelah kiri lapangan. Dan kalau lu lihat sebenarnya ada satu teori yang bisa digunakan sama tim Indonesia atau satu orang yang tersisa, yaitu teori human shield. Human shield itu adalah menggunakan badan orang lain untuk menjadi tameng dia. Jadi Fajar harusnya bisa menggunakan teman-teman dari Vietnam menjadi human shieldnya, Aduh. tapi ternyata tidak bisa karena pergerakan Fajar Ketahuan. langsung terdeteksi oleh tim Thailand 2. Yap, di posisi ketiga dan di posisi keempat masih ada di top 5. Kita masih berharap juga doa dari kalian masih tetap ada, dukungan dari Survivors Indonesia masih tetap kental. Tapi kali ini satu bahaya menghampiri tim nasional Vietnam dengan ada granat yang sama-sama dilemparkan. Flash freeze pun sempat connect menuju ke arah dari tim Vietnam. Granat lagi coba dilemparkan ke area dalam, masih meledak di area luar, ternyata nggak masuk. Ausga, granatnya masuk. Wow. Hasil menumbangkan satu member dari tim Vietnam, langsung melakukan rush. Sudah cukup sekarat di sana kali ini Ausganya, dan itu dia akhir dari tim Vietnam.